Hai teman-teman, nama saya Siras Saugi. Di sini saya akan menjelaskan the rhetoric atau teori retorika. Di sini saya akan menjelaskan berbagai bagian, yaitu yang pertama pengertian, asumsi, silogisme, kanon retorika, jenis retorika, dan juga contoh kasusnya. Yang pertama pengertiannya. Teori retorika berpusat pada gagasan retorika yang oleh Aristoteles disebut sebagai sarana persuasi yang tersedia. Artinya, seorang pembicara yang tertarik untuk meyakinkan audiensnya harus mempertimbangkan 3 bukti retoris. Yang pertama logika, emosi, dan etika atau kredibilitas. Audiens adalah kunci untuk persuasif yang efektif, dan silogisme retoris yang mengharuskan audiens memberikan bagian pidato yang hilang. Teori ini juga bisa digunakan dalam persuasi. Teori Aristoteles dipandu oleh 2 asumsi berikut. Yang pertama, pembicara publik yang efektif harus mempertimbangkan audiens mereka. Dan yang kedua, pembicara publik yang efektif menggunakan sejumlah bukti dalam presentasi mereka. Yang pertama, komunikasi adalah proses transaksional. Dalam konteks berbicara di depan umum, Aristoteles menyarankan bahwa hubungan pembicara audiens harus diakui. Setiap pendengar bagaimanapun adalah unik, dan apa yang berhasil dengan satu pendengar mungkin gagal dengan pendengar lainnya. Untuk yang kedua, asumsi yang kedua yang mendasari teori Aristoteles berkaitan dengan apa yang dilakukan pembicara dalam persiapan pidato dan pembuatan pidato mereka. Bukti Aristoteles mengacu pada alat persuasi, dan bagi Aristoteles ada 3 bukti, yaitu ethos, pathos, dan logos. Ahli etika yang mewawancarai Kenneth Anderson dan Pat Arneson mengaitkan pemikiran Anderson tentang Aristoteles. Yang pertama, ethos menurut Anderson adalah sesuatu yang Anda buat pada kesempatan. Yang kedua, logo adalah bukti logis yang digunakan oleh penutur, argumen, dan rasionalisasi mereka. Yang ketiga, pathos berkaitan dengan emosi yang ditarik keluar dari pendengar. Masing-masing dari ketiganya, yaitu ethos, logos, dan juga pathos, sangat penting untuk efektivitas ucapan. Yang kemudian adalah silogisme argumen 3 tingkat. Kami mencatat bahwa logo adalah salah satu dari 3 bukti yang menurut Aristoteles menciptakan pesan yang lebih efektif. Di dalam bukti logis ini ada sesuatu yang disebut silogisme. Sarjana komunikasi telah mempelajari retorik dan maknanya selama bertahun-tahun, dan setelah berusaha untuk mengurai beberapa kata Aristoteles. Di sini kita melihat istilah tersebut, silogisme, yang didefinisikan sebagai seperangkat proposisi yang terkait satu sama lain dan menarik kesimpulan dari premis mayor dan minor. Silogisme tidak lebih dari argumen deduktif, sekelompok pernyataan yang mengarah ke kelompok pernyataan lainnya. Silogisme juga disebut sebagai seperangkat proposisi yang terkait satu sama lain dan menarik kesimpulan dari mayor dan minor tempat. Kemudian saya akan menjelaskan kanon retorika. Kanon retorika yaitu Aristoteles yakin bahwa agar suatu pidato persuasif dapat menjadi efektif, para pembicara harus mengikuti tuntunan tertentu atau prinsip-prinsip yang ia sebut sebagai kanon. Ada 5 hal yang dibutuhkan untuk pidato yang efektif, yaitu yang pertama penemuan, pengaturan, gaya, penyampaian, dan juga ingatan. Yang pertama penemuan didefinisikan sebagai konstruksi atau penyusunan dari suatu argumen yang relevan dengan tujuan dari suatu pidato. Penemuan juga berhubungan erat dengan logos. Yang kedua ada pengaturan yang berhubungan dengan kemampuan pembicara untuk mengorganisasikan pidatonya. Aristoteles merasa bahwa pembicara harus mencari pola terorganisasi bagi pidatonya untuk meningkatkan efektivitas pidato. Hal yang penting dalam pidato yaitu subjek atau topik dan mendemonstrasikannya. Perlu diperhatikan kesatuan artistik dan juga kesederhanaannya. Yang ketiga ada gaya, mencakup penggunaan bahasa untuk menyampaikan ide-ide dalam sebuah pidato. Kemudian ada penyampaian yang merujuk pada presentasi nonverbal dari ide-ide seorang pembicara, mencakup beberapa perilaku seperti kontak mata, tanda vokal, ejaan, kejelasan pengucapan, dialek, gerakan tubuh, dan penampilan fisik. Kemudian ada penyimpanan, yaitu merujuk pada usaha-usaha pembicara untuk menyimpan informasi untuk sebuah pidato, menyimpan penemuan, pengaturan, dan gaya di dalam bentuk pembicara. Seorang pembicara juga harus menghafalkan banyak hal sebelum ia benar-benar berbicara. Kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis retorik, yaitu ada 3. Yang pertama ada forensik retorik atau retorika forensik.
Ada epideitik retorik atau retorika epideitik, ada deliberatif retorik atau retorika deliberatif. Yang pertama, forensik retorik adalah berkaitan dengan keadaan di mana pembicara mendorong timbulnya rasa bersalah atau tidak bersalah dari halayak. Secara khusus merujuk pada perbicara di dalam ruang pengadilan, seperti pengacara. Kemudian ada epideitik retorik, juga disebut sebagai pidato seremonial, berkaitan dengan etos juga. Berkaitan dengan memuji atau menyalahkan. Pada masa Aristoteles, pidato disampaikan di dalam arena publik dengan tujuan untuk memuji, menghormati, menyalahkan, atau mempermalukan. Pidato biasanya berfokus pada isu-isu sosial, karena orang tertarik pada apa yang ada di sana, di sini dan sekarang. Banyak ditemukan pada eulogi atau pidato pemakaman. Kemudian ada deliberatif retorik, yaitu bisa disebut juga sebagai retorika politis. Jenis retorika ini yang menentukan tindakan yang harus diambil oleh khalayak. Sering dihubungkan dengan masa depan, apa yang akan dilakukan dan dipikirkan oleh khalayak. Kemudian terakhir adalah sebagai contoh kasusnya. Di sini ada sebuah kasus, yaitu ketika seorang ayah menasihati anak-anaknya, sebenarnya seorang ayah ini sedang menggunakan bahasa retoriknya dalam menasihati anak-anaknya, karena pada dasarnya seorang ayah akan memberikan kata-kata bijak atau kata-kata positif kepada anak-anaknya, agar anak-anaknya dapat memahami nasihat ayahnya dan menaatinya sehingga menjadi anak yang berbakti. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Teori kedua ini tentang spiral keheningan. Peneliti ini bernama Elisabeth Nyolle Neumann yang berasal dari Jerman pada awal 1970-an, di mana dia pertama kali yang menemukan teori spiral keheningan ini, di mana dia mempelajari mengenai pengaruh media atas opini publik. Nah, ini buku yang ditulisnya. Dari buku tersebut dia sudah menuliskan terdapat adanya 4 unsur pokok, yaitu pertama adanya media, komunikasi antar pribadi dan jalinan interaksi sosial, penyataan individu tentang suatu hal, dan persepsi orang lain. Nah, spiral of silence teori ini apa sih? Nah, teori ini tentang opini masyarakat yang mayoritas itu lebih dianggap di media daripada minoritas, karena suara minoritas itu selalu dianggap kurang tegas. Tetapi, opini dari mayoritas itu malah dilebih-lebihkan. Nah, perbedaannya mayoritas dan minoritas itu di mana mayoritas lebih berani, lebih mengencangkan stiker paper dan menonjolkan pendapat mereka tentang pakaian yang mereka kenakan. Sedangkan minoritas, mereka lebih memilih berhati-hati dan juga diam. Adanya 3 asumsi spiral keheningan. Yang pertama, masyarakat mengancam individu yang menyimpang dengan ancaman isolasi sehingga ketakutan itu menyebar luas. Contohnya, sekelompok perokok dan juga yang bukan perokok. Mereka dimintakan pendapat, kemudian menurut yang bukan perokok, mereka berkata bahwa orang perokok itu tidak pengertian, karena sama saja itu menyuruh orang yang tidak merokok menghirup udaranya. Nah, yang asumsi kedua, dari ketakutan menyebabkan individu ini mencoba menilai iklim opini. Nah, ini menurut peneliti Elisabeth tadi, individu itu bisa mendapatkan informasi dari dua sisi. Yang pertama, pengamatan pribadi dan pengamatan media. Dan yang kedua itu adanya pluralistik, di mana ketidakpedulian dengan observasi yang salah tentang perasaan kebanyakan orang. Asumsi yang ketiga ini, perilaku publik dipengaruhi oleh penilaian opini publik. Nah, maksudnya di mana minoritas itu lebih memilih untuk diam atau lebih mementingkan perasaan atau opini orang lain. Nah, ini public opinion as communication by media dari kasus ganja. Nah, yang pertama, ganja digunakan untuk orang membantu meringankan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh penyakit, awalnya begitu. Kemudian adanya pengertian kuasi statistik, di mana survei itu menunjukkan bahwa orang-orang sangat mendukung undang-undang yang mengizinkan distribusi obat ganja. Dan kemudian adanya pandangan mayoritas. Pandangan mayoritas ini orang yang harus ganja itu untuk alasan pengobatan. Sedangkan yang minoritas diam. Kemudian
takut akan isolasi juga. Kemudian media massa. Nah, media massa itu sangat berpengaruh pada opini masyarakat, yang dikarenakan publik tidak dapat ditawari interpretasi yang luas dan seimbang dalam peristiwa berita. Konsekuensinya, pandangan publik itu terhadap realitas terbatas. Kemudian juga ada 3 hal tentang media massa, di mana ada ubiquity, mengacu pada fakta bahwa media adalah sumber informasi yang tersebar luas. Karena media itu selalu ada di mana-mana dan selalu diandalkan orang saat membutuhkan informasi. Kemudian ada kumulatif, yang merupakan suatu timbal balik dalam membangun kerangka acuan. Kemudian juga adanya konsonan yang dihasilkan berdasarkan kecenderungan media untuk menegaskan atau melakukan konfirmasi terhadap pemikiran dan pendapat mereka sendiri, dan menjadikan pemikiran dan pendapat itu seolah-olah berasal dari masyarakat. Contoh kasusnya, kita itu sering membaca berita di koran pagi, kemudian kita mendengarkan cerita yang sama lagi di radio waktu kita berkendara dari rumah ke tempat kuliah mungkin atau ke tempat kerja, dan kemudian kita nonton berita lagi yang sama waktu sore hari. Kemudian adanya tes Kreta. Nah, tes Kreta itu merupakan tes penilaian dari sejauh mana seorang akan berbicara dengan pendapat mereka sendiri. Tes ini digunakan untuk orang yang ingin melakukan pendekatan terhadap opini orang lain yang ada di sekitar mereka. Nah, metode ini mensimulasikan perilaku publik dengan adanya 2 aliran pemikiran tentang suatu objek. Yang pertama, bagi mereka yang mau berbicara menjadi adanya peluang untuk mempengaruhi orang lain, dan yang kedua, ada kalanya opini minoritas berbicara dengan lantang. Nah, kemudian dari tes Kreta ini terdapat adanya pendukung dari opini, yang dimana dominan lebih bersedia untuk mengeluarkan opini dibandingkan mereka yang memiliki minoritas. Kemudian dari orang-orang besar adalah pria yang berusia 45-49 bersedia untuk menyuarakan pendapat mereka. Kemudian yang ketiga, terdapat berbagai cara untuk menyuarakan pendapat, misalnya seperti menempelkan poster. Kemudian ada juga orang yang lebih menyuarakan pendapat mereka sesuai dengan keyakinan mereka dan juga sesuai dengan tren. Kemudian ada juga orang yang menyuarakan pendapat mereka itu sejajar dengan pandangan masyarakat. Yang keenam itu cenderung berbagi pendapat untuk mereka yang sepakat, kemudian dibandingkan dengan cara yang tidak sepakat. Kemudian ada pendapat kekuatan dan akan keyakinan melalui berbagai sumber. Dan yang terakhir, adanya orang mungkin terlibat dalam ayunan menit terakhir, last minute, atau melompat ke sisi opini yang populer. Nah, contoh dari tes Kreta itu seperti yang pernah terjadi, di mana kita seperti mendukung calon presiden A atau calon presiden B. Kemudian the hardcore. The hardcore ini minoritas yang lebih diam itu mulai bangkit. Kelompok ini tidak mempedulikan ancaman akan isolasi. Jadi, Newman itu melihat bahwa seperti kebanyakan hal dalam hidup terdapat perkecualian setiap peraturan. Nah, para hardcore ini mewakili sekelompok individu yang tidak tahu bahwa ada harga yang harus dibayar bagi kearifan mereka. Dan mereka tidak peduli siapapun yang akan menghalangi mereka. Nah, contoh dari psikolog Gary Shulman. Gary Shulman itu berpendapat bahwa jika opini mayoritas menjadi cukup besar, suara mayoritas menjadi kurang kuat karena tidak ada opini alternatif. Seperti dulu pernah ada peristiwa di mana tidak jarang orang percaya bahwa penderita AIDS itu harus dikarantina. Itu pendapat dari mayoritas. Tapi nggak butuh waktu lama lagi, pendapat orang untuk menolak pandangan itu terutama hasil dari upaya hardcore untuk mendidik. Salah satu contohnya lagi berasal dari Gary Shulman juga tentang seorang tokoh Don Quixote. Nah, seorang tokoh sastra yang karena pakaian dan persenjataannya yang ketinggalan zaman ini
mendapat dirinya diejek, dikalahkan, dan juga diisolasi. Namun menurut Neumann memiliki keinginan untuk membangkitkan rasa hormat dunia, pertarungan yang tidak ada habisnya dan sia-sia adalah kesaksian atas komitmennya yang tidak pernah mati terhadap kesopanan. Nah, Neumann itu menyimpulkan inti keras seperti quotes itu tetap berkomitmen pada masa lalu, mempertahankan nilai-nilai lama sambil menderita isolasi masa kini. Dia juga menambahkan bahwa kelompok inti adalah minoritas di ujung spiral keheningan yang menentang ancaman isolasi. Kemudian ada integrasi, di sini ada tradisi komunikasi, konteks komunikasi, pendekatan untuk mengetahui. Tradisi komunikasi ini ada sibernetika, sosial psikologi. Kemudian dari konteksnya diambil dari masa atau media, pendekatan untuk mengetahuinya bersifat positif atau empiris. Kemudian ada kritiknya, kriteria evaluasi, konsisten logis dan juga heuris. Nah, dari integrasi itu, The Spiral of Science Theory merupakan salah satu dari sedikit teori dalam komunikasi yang berfokus pada opini publik. Memang teori tersebut telah mengidentifikasikan sebagai landasan penting untuk memeriksa kondisi manusia. Konsekuensi mempelajari opini publik seperti yang diusulkan Elizabeth Neumann ini diidentifikasi oleh Mihaly dalam demokrasi elektoral, tetapi bahkan dalam bentuk pemerintah yang paling tirani. Hak untuk memimpin dan memutuskan pada akhirnya harus bertumpu pada persetujuan segmen populasi yang signifikan. Nah, teori ini disebut dengan dinamis. Dengan adanya dua kriteria untuk efektivitas teori, yaitu konsistensi logis dan heuris. Contoh konsisten logis ini seperti di Perang Irak. Nah, di Perang Irak itu publik sebenarnya tidak setuju dengan perang itu, tapi Presiden terus memberitahu bahwa orang-orang, kami akan memberantas terorisme jika kami menginvasi Irak. Dan media terus memberitahukan berulang kali. Sekarang tentu saja kita tahu bahwa investasi itu tidak ada hubungannya dengan terorisme, tetapi fakta bahwa media melaporkan pembenaran di TV, radio, dan internet. Heurisme ini, spiral of silence, akan terus memicu diskusi di antara para sarjana media, dikarenakan teori ini mendapatkan banyak kritik dan dengan penekanan utama pada diskusi politik. Para peneliti akan terus menilai vitalisasi teori tersebut. Kita hidup di dunia politik yang didominasi oleh media barat dan berani dan juga mengganggu. Apakah orang secara terbuka mengekspresikan pandangan mayoritas atau minoritas tentang suatu masalah? Mungkin tidak berbanding lurus dengan keterlibatan media dalam masalah tersebut, tetapi jelas bahwa publik akan bergantung pada media. Oleh karena itu, teori tersebut mungkin memiliki efek jangka panjang yang belum pernah dibayangkan. Selamat siang teman-teman, saya Gagas Tamanang Suryawan akan membawakan materi Uses and Gratification Theory atau yang kita sebut teori penggunaan dan pemenuhan kepuasan. Nah, teori ini mengajukan gagasan bahwa perbedaan individu menyebabkan audiens mencari, menggunakan, dan memberikan tanggapan terhadap isi media secara berbeda-beda yang disebabkan berbagai faktor sosial dan psikologis yang berbeda di antara individu audiens. Nah, teori ini memfokuskan perhatian pada objek sebagai konsumen media massa dan bukan pesan yang disampaikan. Teori ini menilai bahwa audiens dalam menggunakan media berorientasi pada tujuan dan bersifat aktif. Audiens dinilai mengetahui kebutuhan mereka dan mengetahui serta bertanggung jawab terhadap pilihan media yang dapat memenuhi kebutuhan mereka tersebut. Asumsi teori. Katz, Blumer, dan Gurevich pada tahun 1974 menyatakan 5 asumsi dari teori ini. Yang pertama,
Audiens aktif dan berorientasi pada tujuan ketika mereka menggunakan media. Yang kedua, inisiatif untuk mendapatkan kepuasan media ditentukan audiens. Yang ketiga, media bersaing dengan sumber kepuasan lain. Yang keempat, audiens sadar sepenuhnya terhadap ketertarikan, motif, dan penggunaan media. Yang terakhir, penilaian isi media ditentukan oleh audiens. Nah, untuk lebih lanjutnya, asumsi yang pertama, audiens aktif dan berorientasi pada tujuan ketika menggunakan media. Audiens dipandang sebagai partisipan yang aktif dalam proses komunikasi. Tingkat keaktifan setiap individu berbeda-beda. Perilaku komunikasi audiens mengacu pada target dan tujuan yang ingin dicapai serta berdasarkan motivasi setiap individu. Audiens melakukan pilihan terhadap isi media berdasarkan motivasi, tujuan, dan kebutuhan personal mereka. Nah, McQuail dan rekan pada tahun 1972 mengemukakan 4 alasan mengapa audiens menggunakan media. Yang pertama adalah pengalihan atau diversion, yaitu melarikan diri dari rutinitas atau masalah sehari-hari. Mereka yang sudah lelah bekerja membutuhkan media sebagai pengalih perhatian dari rutinitas. Yang kedua, hubungan personal. Terjadi ketika orang menggunakan media sebagai pengganti teman. Misalnya ini, teman-teman sendirian di rumah, karena tidak ingin merasa sepi, akhirnya menyalakan TV untuk mengganti sebagai teman, seperti itu. Yang ketiga, identitas personal. Sebagai cara untuk memperkuat nilai-nilai individu. Misalnya, banyak belajar yang banyak pelajar yang merasa lebih bisa belajar jika ditemani oleh alunan musik dari radio. Beberapa dari kalian mungkin seperti itu. Pengawasan atau surveillance, yaitu informasi mengenai bagaimana media membantu individu mencapai sesuatu. Misalnya, orang menonton program ceramah agama di televisi untuk membantunya memahami agama tersebut secara lebih baik. Asumsi yang kedua, inisiatif untuk mendapatkan kepuasan media ditentukan audiens. Karena sifatnya yang aktif, maka audiens mengambil inisiatif. Kita memilih komedi karena kita memang menyukai acara tersebut karena dapat membuat kita tertawa. Atau kita menonton program berita karena kita ingin mendapatkan informasi. Tidak seorang pun dapat menentukan apa yang kita inginkan terhadap isi media. Orang bisa saja mendapatkan hiburan dari program berita ataupun sebaliknya. Orang mendapatkan informasi dari program komedi. Kesimpulannya, audiens memiliki kewenangan penuh dalam proses komunikasi massa. Esvin pada tahun 1992 menyatakan bahwa motif seseorang menggunakan media dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu proaktif dan pasif. Proaktif. Pengguna media secara aktif mencari informasi dari media berdasarkan atas kehendak, kebutuhan, dan motif yang dimilikinya. Sedangkan yang pasif, bukan televisi hanya sekedar untuk melihat-lihat saja. Audiens tidak secara aktif mencari informasi, hiburan, atau sesuatu yang khusus. Namun, bukan berarti audiens tidak mendapatkan hiburan ataupun informasi dari menonton televisi tersebut. Asumsi yang ketiga, media bersaing dengan sumber kepuasan lain. Nah, orang pacaran lebih suka menonton bioskop dengan pacar dibandingkan nonton TV atau mendengarkan radio. Orang lebih suka berdiskusi atau berbincang dengan seseorang dibandingkan menonton TV. Kemudian, individu yang tidak memiliki inisiatif diri yang cukup kuat akan mudah dipengaruhi oleh suatu media. Asumsi yang nomor 4 adalah audiens sadar sepenuhnya terhadap ketertarikan, motif, dan penggunaan media. Audiens melakukan pilihan secara sadar terhadap media tertentu yang akan digunakannya. Dan asumsi yang terakhir, penilaian isi media ditentukan oleh audiens.
Isi media hanya dapat dinilai oleh audiens sendiri. Program televisi yang dianggap tidak bermutu bisa jadi program bermutu bagi orang lain. Nah, itu tergantung orangnya. Kemudian G.D. Rainburn dan Philip Palmgren pada tahun 1984, seseorang yang membaca surat kabar tertentu tidak berarti ia puas dengan surat kabar yang dibacanya. Karena mungkin hanya surat kabar itu surat kabar itu saja yang tersedia. Ia akan segera beralih ke surat kabar lainnya jika dia mendapatkan kesempatan memperoleh surat kabar lain. Nah, Katz dan rekannya menyatakan bahwa situasi sosial di mana audiens berada turut serta terlibat dalam mendorong atau meningkatkan kebutuhan audiens terhadap media melalui 5 cara. Yang pertama, situasi sosial dapat menghasilkan ketegangan dan konflik yang mengakibatkan orang yang membutuhkan sesuatu yang dapat mengurangi ketegangan. Saya ulang lagi. Situasi sosial dapat menghasilkan ketegangan dan konflik yang mengakibatkan orang yang membutuhkan sesuatu yang dapat mengurangi ketegangan. Yang kedua, situasi sosial dapat menciptakan kesadaran adanya masalah yang menuntut perhatian. Media memberikan informasi dan kita dapat mencari lebih banyak informasi yang menarik perhatian kita melalui media. Yang nomor tiga, situasi sosial dapat mengurangi kesempatan seseorang untuk dapat memuaskan kebutuhan tertentu dan media berfungsi sebagai pengganti atau pelengkap. Contohnya nih, pada saat suatu bencana alam, banyak orang yang tidak dapat langsung ke lokasi bencana sehingga mereka sangat bergantung pada media untuk mengetahui keselamatan anggota keluarganya. Dan yang keempat, orang terdidik akan memilih media yang dapat mempertegas atau memperkuat nilai yang menghargai akal sehat, kesadaran diri, dan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, situasi sosial menuntut audiens untuk akrab dengan media agar mereka tetap diterima sebagai anggota kelompok tertentu. Nah, dalam pergaulan sosial, orang yang tidak tahu mengenai isu yang sedang terjadi akan menjadi sorotan, akan dianggap sebagai orang yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Saya Gagas Taman Anglerus Wiryawan, pamit undur diri.